Anak-anakku yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran online hari ini. Kita masih belajar tema 7. Sebelum kita mulai pembelajaran online hari ini, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu buku tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hari ini kita sudah sampai di subtema yang kedua, pembelajaran 2 dan 3. Untuk pembelajaran 2, kita akan mengenal tempat tinggal hewan, membuat ungkapan pemberitahuan secara tertulis, mengenal gerak hewan, mempraktekkan gerak melompat dan berputar. Kemudian untuk pembelajaran 3 nanti, kita akan mengenal aturan tentang hewan, menulis aturan, menanggapi ungkapan pemberitahuan secara tertulis, bermain peran, menghitung banyak benda, dan membandingkan banyak benda. Sekarang kita ke pembelajaran 2. Silahkan kalian buka buku paket tema 7 halaman 57. Kita akan membaca bacaan tersebut bersama-sama. Sudah siap ya? Tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun, Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Namun, menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana pendapatmu? Kalian bisa mendiskusikannya dengan mama papa di rumah. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di halaman 57. Di sana ada sebuah kebun binatang. Ada beberapa papan pengumuman atau papan pemberitahuan yang dipasang di kebun binatang tersebut. Ada berapa ya papan pemberitahuan yang ada di kebun binatang tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 papan pemberitahuan. Dapatkah kalian membuat kalimatnya? Mari kita buat ungkapan pemberitahuan berdasarkan papan pemberitahuan yang ada di kebun binatang tadi. Yang pertama, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Papan pemberitahuan yang kedua, tidak boleh menginjak rumput. Papan pemberitahuan yang ketiga, petunjuk arah kandang unta. Yang keempat, petunjuk arah kandang jerapah.
Yang kelima, petunjuk arah kandang gajah. Dan yang keenam, petunjuk arah kandang monyet. Nah, tugas kalian nanti menuliskan ungkapan pemberitahuan ini di buku kotak 1 tematik. Masih dengan tulisan tegak bersambung yang rapi. Kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang cara hewan bergerak. Hewan bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, contohnya burung. Ya, burung menggunakan sayapnya untuk terbang. Ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan, contohnya sapi, kuda, badak, kucing, gajah, dan masih banyak yang lainnya lagi. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara berenang, contohnya ikan. Ikan menggunakan siripnya untuk berenang di air. Ada juga yang bergerak dengan cara melompat. Contohnya ada katak, kanguru, dan kelinci. Dapatkah kalian menirukan gerak hewan yang ada pada layar? Nah, sekarang kita akan mencoba menirukan gerakan hewan. Hewan yang akan kita tirukan adalah katak. Tadi katak bergerak dengan cara melompat. Posisi yang pertama, badan jongkok. Kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Selanjutnya, ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Sedangkan gerakan yang keempat adalah gerakan berputar. Pada waktu kalian melompat, setelah beberapa kali lompatan, pada saat posisi badan terangkat, kalian putarkan badan dan melompat lagi seperti gerakan yang ketiga. Kalian bisa berlatih bersama kakak atau adik di rumah ya. Sekarang kita tiba di pembelajaran yang ketiga. Di sana ada gambar kebun binatang dan ada beberapa papan pemberitahuan yang terpasang di sana. Ada 1, 2. Sekarang mari kita perhatikan papan pemberitahuan berikut ini. Pada papan tertulis, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Apakah kamu tahu arti dari ungkapan pemberitahuan tersebut? Artinya, kita tidak boleh memberi makanan pada semua hewan di kebun binatang, karena hanya petugas kebun binatang saja yang diperbolehkan memberi makanan pada hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Dan jika pada waktu kalian berkunjung ke kebun binatang dan ada petugas yang mengingatkan supaya kalian tidak memberi makanan pada hewan, tanggapan yang baik dan sopan kepada petugas adalah kita bisa mengucapkan, "Baik Pak, akan saya laksanakan." Selanjutnya, silahkan kalian buka
buku halaman 66 sampai 67. Di sana ada teks percakapan antara Udin dan Siti. Mereka berdua sedang bercakap-cakap tentang bagaimana cara merawat kelinci. Untuk percakapannya, nanti kalian bisa mempraktekannya dengan mama atau papa di rumah ya. Sekarang mari kita mencoba untuk menuliskan aturan merawat kelinci menurut Siti. Yang pertama, tidak boleh memberi makan sembarangan pada kelinci. Makanan yang diberikan adalah khusus untuk makanan kelinci. Yang kedua, membersihkan tubuh kelinci dan kandangnya secara teratur. Dan yang ketiga, memotong kuku kelinci secara teratur. Nah, kalau kalian mempunyai hewan peliharaan kelinci, kalian bisa melakukan hal-hal yang dilakukan Siti ini kepada kelincinya, sehingga kelinci peliharaan kalian bisa tumbuh dengan sehat. Mari kita cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ini adalah salah satu bagian di kebun binatang. Ada kandang beruang, kandang harimau, dan kandang burung. Mari kita hitung jumlah masing-masing hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Untuk beruang, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ekor beruang. Kemudian untuk harimau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 harimau. Sekarang kita akan menghitung burung. Dalam satu deret ini ada 10 burung. Berarti ada 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan. Ada 40 burung yang ada di kandang tersebut. Nah, sekarang kita coba untuk membandingkan jumlahnya. Hewan yang paling banyak adalah burung, karena jumlah burung ada 40. Dan hewan yang paling sedikit adalah harimau, karena jumlah harimau tadi ada 9 ekor. 13 beruang lebih banyak dari 9 harimau. 13 beruang lebih sedikit dari 40 burung. Dapatkah kalian mengurutkan hewan dari yang paling banyak? Ya. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, harimau. Bagaimana urutan hewan dari yang paling sedikit? Ya, benar. Urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau,
beruang, dan burung. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran ketiga. Artinya, saatnya Ibu memberikan tugas untuk pembelajaran 2 dan 3. Tugas yang pertama, cobalah kalian menulis ungkapan pemberitahuan pada gambar di halaman 57. Tugas yang kedua, tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti dalam percakapan di halaman 66 sampai 67. Untuk tugas 1 dan 2 ini, kalian tuliskan di buku tulis kotak 1 dengan tulisan tegak bersambung yang rapi. Untuk tugas yang ketiga, membandingkan jumlah hewan. Nanti Ibu akan mengirimkan tugasnya dengan format MS Word ke grup WA. Nanti kalian tinggal mengerjakan pada format MS Word tersebut. Tidak perlu di print. Kemudian setelah selesai kalian kerjakan, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian tersebut ke alamat email berikut ini. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan, kalian sudah belajar dengan baik. Tetap semangat ya. Kita akan berjumpa kembali esok di pembelajaran online berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.